Halo, tes suara dulu nih. Masuk apa enggak? Sudah ada yang nyapa atau belum? Mas. Halo, selamat malam, Bos Adelia. Udah masuk ya? Nah, itu Bos Narko juga udah masuk tuh. Sudah kelihatan Halo, wajahnya. Tadi belum. Tadi kelihatan perutnya. Udah kelihatan wajahnya sekarang. selamat malam. Dengeran enggak ya? Aman, aman, Bos Narko. Suaranya aman. Nah, duar. Duar apa itu? Ngin. Hah? Duar? Tuh, ada yang komentar duar. Duar? Suara apa itu duar? Ngin apanya? Dingin banget ya. Kayak ya, mau masuk angin. Di Solo juga dingin banget Bos Narko, nggak kayak biasanya ini. Nggak tahu deh di tempat Hmm. teman-teman mungkin dingin juga apa. Ya, Sidoarjo juga dingin loh ternyata ya. Padahal tadi, sore anginnya kenceng. Anginnya sore siang tadi lumayan kenceng. Terus ini tiba-tiba badan kayak kurang fit. Di Solo juga dingin banget Bos Narko, nggak kayak biasanya. Nggak tahu ini Di badan saya juga selimutnya yang lagi double-double. nggak lagi masuk angin juga atau atau memang cuaca ini. Itu yang di rumah selimutnya di double-double biar nggak masuk angin, Bos Adi. Nanti mamahnya suka dingin, takutnya didik bayinya dinginan. Iya iya, nanti 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 disampaikan nanti. Aduh, bentar ambil nunggu yang lain ya. Sambil saya menetralkan dulu nih. Aduh, tuh congrats ya Bos Adi, udah jadi papa. Thank you Bos Foni. Malam, Thank you, thank you. Selamat Narko dan malam. Papa Ade, Dari siapa itu? Bos Adi, Raka Raka Raka. Oh, thank you, thank you. Selamat malam. Udah ada mikrofonnya sekarang bisa ngobrol. wih mantap. Nah, Lebih enak kalau kita kadang saling ngobrol, jadi nggak cuma saya sama Bos Adi. ya, ya, ya. Kemarin habis profit saya nggak ikut ya besar kok ya. Iya, rezeki anaknya Bos Ade itu. Double lagi profitnya. Profit pertama $80. Terus langsung saya bagi ke semua yang ikut. Benar-benar 80 itu jadi 1,2 sekian saya bagi sakuku ke semua yang ikut. Terus kelihatan masih ada peluang lagi kan karena double top kebentuk valid break. Kita nge-sell lagi turun profit $120, take profit lagi itu sebetulnya di hold masih jauh turunnya. Coba buka chart, mau share screen. Bentar-bentar. Harusnya udah bisa. Oke. Sesuai target loh itu penurunannya. Tapi kan kemarin karena live trade biar seru, biar kelihatan tuh di layar kita take profit, saya exit duluan loh. Ini, nih coba lihat nih. Ini penguatannya sampai sampai target 1618. Ini kemarin ini analisa kemarin ini. Wah, analisa kemarin 1618. Kemarin TP-nya di sekitaran sini di 1885 nih. Mantap banget Satu ya. iya 1865 TP-nya 1865. Ini. Sorry. 1865. Sini.
Di sini TP-nya dapat dulu, terus mantul naik. Dan akun yang sempat terfloating 40% itu kata stop loss beruntun udah balik lagi nih $1.000. Ini masih saya hold yang audience CD-nya ini. Masih saya hold dulu. Moga-moga naik. Ini sempat bikin double top tapi gagal kan, sempat hampir saya cut loss kan, tapi ya kan gagal nih ya, kemungkinan nih saya lanjut naik nih. Kemungkinan, jadi biar dulu aja, nggak usah buru-buru, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita keburu-buru malah yang ada nanti kita akan mengambil keputusan tidak dengan dasar yang jelas. Kayak barusan tuh ada yang ngechat panik, EA-nya open tidak, EA sih, EA-nya opennya request-nya gold, tapi opennya di beberapa pair lain. Tapi orangnya panik, saya bilang, nggak usah panik Bosi. Panik malah membuat nanti mengambil keputusan dengan tidak berhati-hati. Bos, liatin UJ dan gold lagi, ini yang tadi pagi request ya ini ya. Bos Yoni, bener nggak sih yang tadi pagi request? Ya itu saya bangun dari pagi itu tadi, begitu buka laptop, buka Telegram, langsung ada yang request UJN Gold, makanya langsung saya analisa di situ. Nah ini analisa Goldnya masih sama, tapi udah TP kan tadi, saya rekomendasiin TP dulu atau SL Plus, alasannya adalah dia break MA 200 yang warna kuning, lalu dia koreksi, dan terpantul di MA 200. Kalau secara teori H4, teknik kita H4 kan ketika dia bisa break MA 200 artinya trennya berganti, ya kan? Artinya trennya berganti. Ketika dia break MA 200 artinya trennya berganti. Nah, itu yang jadi informasi update-nya tadi, makanya ISA TP dulu. ISA TP dulu atau SL Plus, karena kalau kita tarik dengan moving average, harga masih berada di atas moving average, pantulannya cukup oke. Ini ya pantulan, ini titik poin penarikan pertama. Annotate-nya mana? Nah, ini penarikannya dari sini menghubungkan titik ini dan menghubungkan titik ini. Harga pun di atas MA. Nah, cuman dia break MA 200. Harga di atas trendline, tapi dia break di bawah MA 200, koreksi. Kadang dia bisa lanjut turun. Makanya di TP dulu. Kalau ternyata dia break, ya buy lagi. Plan-nya seperti itu. Tapi kalau dia nggak break, ya tunggu dia break yang trend line-nya ini, justru kita ganti switch ambil sell. Itu kalau plan saya untuk gold. Karena sesuai yang saya katakan kemarin, nggak mungkin gold naik terus tanpa koreksi, tanpa tren tuh. Tren kan selalu ada major dan ada secondary trend dan ada minor trend. Nah, yang seperti saya bilang, naik koreksi. Nah, kalau ini misalkan memang trennya uptrend, ya dia naik lagi nanti. Ini dia hanya koreksi untuk dapat pijakan dulu. Itu sih dari pandangan saya untuk analisa XAU USD atau gold. Ini dia berada di area-area keseimbangan juga ini kan. Yang ini. Nah, ini udah sabar dulu aja. Nggak usah buru-buru. Kalau untuk gold, saran saya saat ini nggak usah buru-buru. Patokan kita udah jelas. Dia berada di area support dan berada di bawah resisten. Di atas support dan di bawah resisten. Dan dia berada di area supply demand ini, keseimbangan. Tinggal nunggu aja dia lompatnya kemana. Kalau dia break low-nya, ya kemudian dia akan koreksinya lebih dalam dulu. Jadi turun, naik, koreksinya akan lebih dalam dulu. Baru dia lanjut naik lagi. Kalau bahas soal pattern,
belum terlihat pattern yang akan memperkuat dia naik atau turun. Kalau dia masih naik turun di sini, bisa aja pattern kesukaan Bos Ade muncul. Penan pattern favoritnya Bos Ade. Ya nggak Bos Ade? Iya, iya. Nah, Bos Itu karena tak rasa gampang dikenali sih, gampang dikenali dan konfirmasinya itu cukup bagus. itu tapi ini ya, mata trader berbeda-beda. Buat Bos Ade gampang dikenali, buat saya susah nyari penan itu. Sorry lah, saya bilang favoritnya Bos Ade, kadang saya tetap konfirmasi tanya ini beneran penan enggak. Saya lebih gampang nemu Rising Wedge, Falling Wedge, Head and Shoulder daripada penan. Mungkin Tapi orang lain mau nyari yang itu malah susah. Iya sih benar. Karena nggak biasa, bener-bener. Karena nggak biasa ya. Nggak biasa. Tapi kalau nyari yang unik-unik malah kadang kelihatan. Terus lompat lah ke pair lain, kita lompat ke pair lain. Uji. Nah, Uji masih sama ya tadi pagi. Nah, ini malah ada, kalau dia turun ini malah bentuk Head and Shoulder besar nih di time frame daily nih. Masih progress. Nah, cuman kita ke time frame yang lebih kecil di H4. Nah, seperti tadi pagi kan saya cerita nih, harga kalau kita tarik trend line ini yang garis putus-putus ini, dia udah break. Jadi yang awalnya downtrend, ada indikasi dia ganti uptrend kalau dilihat dari sini, dari analisa yang ini dulu. Diperkuat dia juga break MA 200. Jadi ada dua nih trend resisten yang di break. Resisten dengan trendline dan resisten dengan MA 200. Terus dia bergerak dalam channel. Menurut saya ini channel, tapi memang channelnya nggak yang cantik banget, tapi kebaca dengan dengan dia pantulannya ini tepat di resisten yang dihubungkan dari sini. Terus kemiringannya kan sama nih. Yang channel bagian support dan channel bagian resisten ini, itu dia mantul naik, terus sempat ada pantulan. Ya, tinggal nunggu. Kalau misalkan dia koreksi nanti di area-area support, kita bisa cari peluang buy. Tapi untuk saat ini masih nunggu dulu. Karena dia juga berada di resisten. Di resisten kalau kita nge-buy kan harganya juga tidak dapat harga yang bagus. Itu. Tapi kalau kita nge-sell, nah problemnya di sini. Kita mau nge-sell di resisten tapi beberapa indikasi harga ini ganti tren. Tuh, jadi wait and see dulu aja. Kalau ini break resisten satunya ini, resisten duanya ini, supportnya kalau support ini garis MA ini saya jadi support di MA 200 ini. Itu uji. Any question guys? Ada pertanyaan? Gold bisa naik tadi, mana gold? Gold ya bisa naik, makanya kalau harga bisa naik bisa turun guys. Gold bisa, ya ini gold menurut saya lagi di area ini tadi, sesuai analisa. Wait and see dulu. Ini berapa nih? Halo Bang. Dulu juga. Kita harus ramah sama orang. Saya paling gampang lihat double top, double bottom itu ya gampang tuh dianalisa tuh. Double top, double bottom. Makasih Bos, sama-sama Bos Sony. Itu di gold ada Morningstar nggak sih? Coba kita lihat lagi. Ini Morningstar nggak Bos Adi? Kalau saya kurang terlalu pakai yang candlestick tipe Morningstar atau Evening Star ya. Atau itu mungkin tipikal kayak salah satu candle doji kah? Sebenarnya Morningstar sama Evening Star itu kalau saya bilang lanjutannya kita kenal ada yang namanya ini
sorry, Little Star. ada doji setelah penurunan atau kenaikan yang cukup kencang, Bu Sarko. Kalau di sini saya lihat bisa dikatakan juga morning star. Jadi setelah turun kencang ada, nah ini kalau doji terus ada kenaikan. Jadi 3 candlestick yang awalnya turun terus ada doji, ada kenaikan, itu bisa dibilang rangkaian 3 candlestick ini sebagai morning star. Gitu. Jadi ini bisa dibilang morning star sih. Oh, oke, siap. Terima kasih buat ilmunya. Siap. Nah, jadi itu morning star itu, teman-teman. Di gold, makanya dia koreksi. Apalagi morning star-nya munculnya di area support, nah itu bagus. Lain lagi, apa tadi? CHF JPY. Ini pada lagi senang JPY apa ya? Yang di request ya tadi JPY ya, ada yang bilang JPY. Ada gap, Bu Sarko. JPY, par JPY lagi ada gap. Apa? CHF JPY. Iya, CHF JPY ya. CHF JPY. Sini belum ada ya kayaknya. Belum ada, kita tambahkan dulu. CHF JPY. Ada gap katanya. Kalau di daily, kita lihat dia masih downtrend ya. Kita lihatnya dari sini, terus ke sini. Ini kan ada gap. Karena ini sudah datang. Mau diangkat. Bentar, kita tunggu dulu. Kayaknya Bu Sarko lagi ini ya. Tadi kedengeran pesan makanan. Ya, mungkin lagi ngurus makanannya ini. Yang request CHF JPY, lihat ada peluang apa nih? Sorry, tadi ada iklan. Oke. Nah, ini ya dia downtrend tapi lumayan menarik nih JPY karena dia koreksinya terjal. Oh, itu yang turun, request floating sell, Bu Sarko. Oh, floating sell. Kurang cantik kalau ya ascending triangle ya.
Kalau di H1 tadi kayak ada potensi bisa jadi double top sih, cuman kita nggak tahu ini masih butuh turun lagi. Kalau misalkan dia memang double top, bisa jadi potensi untuk exit yang floating cell tadi kalau dia terbentuk double top. Untuk saat ini, kalau di H4, ini dia berhasil break MA 200. Cuman kalau lihat story sebelum-sebelumnya, yang terakhir ini MA 200 kurang kuat, banyak tembus-tembus. Ya semoga aja jadi fall signal kalau misalkan memang floating cell. Cuman untuk saat ini yang perlu diperhatikan adalah kalau kita lihat dari sini ya, kan harga turun nih. Pola harga geraknya kan sinilah, dari sini. Nah, jadi ini resisten yang berhasil ditembus. Dan ini resisten berikutnya yang yang belum ditembus. Menurut saya yang garis ini yang bisa jadi acuan nantinya. Kan harga dari sini dia bentuk higher high. Kalau dia bentuk higher high lebih tinggi lagi dan higher low di atasnya ini, nah, artinya lebih valid ya dari downtrend jadi uptrend. Kalau sekarang dia masih di area-area ini, sideways, terus dia cenderung naik. Nanti sempat kalau saya tarik garis apakah ini jadi ascending triangle, tetapi bisa sih, tapi kurang cantik. Jadi nggak saya pas-pasin lah. Jadi mungkin acuannya resisten yang ini. Semoga resisten ini nggak gampang break. Ya resisten yang ini harga berapa ini? Tuh 143.920. 143.920-nya semoga tidak break. Teman-teman. Terus coba kita ke next pair apa? GBP USD mau? Sama-sama apa sih? Oke, kita ke GBP USD. GBP USD. Mana pair GBP USD-nya? GBP USD. Nah, ini head and shoulder-nya bisa dibilang tidak berhasil terbentuk ya, karena neck-nya nggak break. Untuk GBP USD-nya. Kita turun ke time frame lebih kecil. Nah, ini bisa jadi peluang double bottom malahan. Kelihatan ya teman-teman, di time frame kecil nih, di time frame 1. Nah, kalau dia break neckline-nya, kalau dia break neckline-nya, ini valid nih jadi double bottom. Kita bisa nge-buy nanti. TP-nya bisa diletakkan di sini. 1.20974 ini. Untuk yang time frame besar, nah yang double bottom-nya nggak kebentuk.
Menurut saya belum terbentuk. Tapi yang double topnya ini yang jadi penguatan kemarin. Break, retest, break, retest, lanjut. Tuh. Terus kalau kita lihat di time 1 tadi, ini bisa jadi divergent ya. Ya kan? Kelihatannya teman-teman. Nah, itu bisa jadi kondisi divergent. Artinya, ketika market kehilangan momentum, ya dia bisa koreksi, berganti arah trend. Cuman ini nunggu break aja, nunggu break nanti kita buy. Bose pamit keluar dulu, oke, hati-hati. Jadi sejalan Bose. Next pair, Audi SD, AU. Oke, AU. Nah ini sama nih, ada swing low. Ini kalau naik break ya jadi double bottom. Di H4 dia tertahan di MA 200. Nah ini kan yang kemarin saya analisa kan double top di time frame daily tertahan di area resisten ini. Nah kan ternyata dia beneran mantul kan, koreksi terlebih dahulu. Double top. Apakah ini menjadi double bottom atau tidak? Nah ini perlu kita tunggu dulu, wait and see. Kalau dia break low-nya, langsung nge-sell berani. Karena menurut saya itu penguatannya dari ini. Oh, tapi ini sudah mendekati 61.8 ya. 1.618. Ini masih wait and see, dia berada di support. Ada lagi yang mau dibahas? Mungkin dibantu sama Bos Adi. Saya agak asam lambung gantian ini. Siap, beres. Ini sama Bos Adi dulu. Boleh. Niko udah mempersiapkan analisa apa ini? Oh iya, ini tadi Bos Iko katanya udah lihat-lihat pair nih. Mungkin ke Bos Iko dulu, monggo. Ya. Oke, siap. Jadi malam hari ini, sambil saya share screen dulu. Oke, malam hari ini tadi waktu saya lihat-lihat pair itu, saya nemu sebenarnya ada dua peluangnya. Yang pertama tadi sempat dibahas juga sama Bos Narko, data GBP USD berpotensi membentuk double bottom. Habis itu yang berikutnya, kalau ini saya lihatnya itu di GBP CAD, tapi time frame besar. Nah, di GBP CAD time frame weekly itu saya lihat ada potensi pembentukan double top ya. Jadi di sini sambil saya gambar pakai trendline biar lebih jelas. Nah, jadi saya lihat polanya seperti ini. Ini kalau misalkan, kalau menurut saya, misalkan ini break, ya kita bisa ambil peluang sell seperti itu. Tapi ini di time frame weekly yang termasuk ya time frame besar. Kalau untuk setup, misalkan kita mau entry, di situ entry sell, mungkin untuk TP-nya, TP dan SL-nya saya pakai 1:1, nanti acuan saya kalau misalkan ini berhasil break ya itu pakai swing high yang terakhir. Ini untuk SL-nya mungkin sekitar segini, atau ini berapa poin ini? Ya itu termasuknya besar sih, sekitar 5.500 poin. Kalau 5.500 poin ya masuknya untuk jangka panjang banget. Seperti itu. Itu kalau dari ya saya lihat.
di kondisi market. Jadi GBP USD sama GBP CAD. Seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Bos Ade mau menambahkan? Dari saya ini aja sih, saya mungkin dari requestnya teman-teman aja mau pair apa nanti saya yang bahas. Kita bahas bareng kayak biasanya. Tapi untuk analisanya Bos Iko udah oke sih. Ya mungkin bisa coba cari peluangnya di time frame yang lebih kecil ya, biar untuk TPSL jaraknya juga nggak terlalu jauh gitu. Itu request Euro USD. Apa mau Bos Niko dulu? Euro USD. Mau coba analisa? Nah, biasanya kan kalau Bos Niko prepare analisa dulu disampaikan. Nah, coba kalau misalkan ada yang request, berani review nggak? Gimana? Mau diambil tantangannya? Boleh ya, coba. Oke, boleh ya. Jadi kita coba review Euro USD. Jadi kalau misalkan salah mohon dikoreksi ya Bos Adi. Oke, ini di Euro USD. Kita coba lihat di time frame besar dulu. Di time frame daily, ya harga ini ada koreksi setelah sebelumnya dia uptrend ya. Sekitar berapa dari tanggal 4 bulan 11 ya, cukup lama ini time frame daily. Oke, di harga uptrend dan posisi harga sekarang itu kalau kita lihat di area resisten become support ya. Jadi di sini bentar saya tarik horizontal trendline dulu. Nah, jadi kalau kita lihat ke belakang ya, di sini ada resisten. Terus ini ada juga resisten. Situ kondisi berikutnya ya di sini ada support. Dan sekarang harga terlihat masih tertahan di area support. Resisten become support. Seperti itu. Coba kita lihat di time frame lebih kecil lagi. Time frame H4. Oke, di time frame H4 ya masih terlihat lebih jelas ya area support dan resistennya tadi. Ntar kalau resistennya kita lihat di belakang ya agak panjang, cuman garisnya atau levelnya itu lebih presisi. Itu. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Ini hampir semua time frame kita review dari daily, H4, H1, di sini M30 seperti itu. Oke, kalau di H1 ada ya ada pembentukan swing low ya. Seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Bos Ade atau mau ditambahkan. Oke, terima kasih Bos Iko sudah memberanikan diri review ya. Nggak masalah. Jadi mungkin lanjutnya bisa saya review gantian. Saya share screen. Kita review bareng. Bentar, saya share screen dulu. Untuk Euro USD mungkin sebelum saya share screen sekalian nanggapi pertanyaannya dari Bos Josephine. Apakah ada peluang buy di MA200 yang menjadi support? Itu ada. Jadi saya coba buka dulu. Tapi untuk sekarang udah bisa dibilang telat ya, agak telat ya. Mungkin sebelum ke Euro USD, Bos Narko masih bersama kita apa enggak ini? Ini sekalian saya notif teman-teman untuk GBP USD sudah mau break, bisa prepare untuk buy ya. Saya juga ngambil buy.
saya juga nyolong buy kecil-kecil aja. Sorry. Nah, saya ngambil buy. Mungkin Bos Narko lagi ini nih, lagi ke belakang ya. Kalau SL seperti ini bisa pakai bawahnya, ini kalau saya bisa pakai bawahnya, atau kalau misalkan kita entry-nya sorry, ini belum ke setting ya karena one click trading, sorry. Cancel take profit dulu. Nah, ini untuk SL karena saya di sini entry buy-nya berdasarkan pola double bottom. Saya biasa pakai stop loss-nya itu di 38 atau 23,6-nya Fibonacci. Jadi di bawah level 50-nya. Itu penempatan stop loss yang sudah oke. Ya. Jadi kita tempatkan itu acuannya itu 50% atau setengah dari polanya. Jadi swing high swing low polanya ini ya acuannya itu 50%-nya. Ya, jadi kalau kita tarik Fibonacci seperti ini, nah 50%-nya itu di sini, ini bisa jadi acuan. Saya biasanya turunin satu tingkat, paling nggak di 382 untuk SL-nya. Di 382 atau 236. Untuk take profit-nya itu bisa pakai, ya paling dekat sih acuannya bagusnya itu di 1618 atau yang lebih jauh ya di 2618. Ya, yang lebih jauh di sini. Atau kita bisa sesuaikan, ada nggak acuan resisten sebelumnya? Ya, cari yang dekat-dekat aja. Ini kalau kita lihat, ini bisa jadi level acuan yang cukup bagus di sini. Ya, ini ada candlestick putih di sini atau candlestick bullish setelah dia drop jauh. Setelah drop jauh, harga itu sempat tertahan di level tersebut. Nah, kita pakai acuan level itu juga nggak masalah. Low-nya kita pakai acuan untuk take profit. Itu juga nggak masalah. Ya. Ini lebih jadi take profitnya lebih jauh dari level 1618. Itu. Ini disclaimer on ya, ini kebetulan ada peluangnya. Tadi Bos Narko review, saya ikutan pantau. Ya ini saya ikut memanfaatkan peluangnya atau ngambil peluangnya. Nah, gambarannya seperti itu. Ini untuk GBP USD. Terus lanjut ke Euro USD. Sorry, tadi saya potong GU dulu. Karena Euro USD itu benar ada peluang, tapi peluangnya udah lewat. Nah, kita gantian buka Euro USD. Di time frame H4, ya, kalau pakai teknik H4 ala NS itu benar ada peluang. Saya setuju. Di MA 200. Ketika harga menyentuh MA 200, ini bisa jadi peluang buy. Ya, MA 200 jadi support, kondisi stokastik oversold jadi mendukung untuk konfirmasi kita ngambil peluang buy. Ya, di sini kita bisa ambil buy. Dan untuk TPSL-nya itu pakai 300 poin. Yang mana ini kalau saya buat kotak rectangle yang jarak rectangle-nya, jarak kotaknya 300 ya. Saya coba buat rectangle yang jarak kotaknya itu 300. Ini untuk take profit-nya. Ya, misalkan kita buy di MA 200, ini untuk TP. Ini untuk SL-nya 300 juga. Jadi ini udah hampir kena take profit. Ada peluang buy, tapi kalau sekarang udah terlambat. Harga udah naik menuju area take profit. Seperti itu, Bos Josephine. Jadi memang ada peluang buy, tapi udah telat. Untuk Euro USD ya. Tapi share-nya sama pengamatannya menurut saya udah bagus. Jadi kita udah tahu kalau di situ sebenarnya ada peluang. Ya tinggal next time bisa lebih percaya diri aja. Kalau memang ada MA support,
kondisi stokastik mendukung untuk mengambil peluang, ya kita entry aja nggak masalah sih. Itu ya. Nah, ini udah mulai mantul naik. Seperti itu ya kalau tanya soal peluang MA200 time frame H4. Begitu. Untuk Euro USD sendiri ini dari jangka panjang masih uptrend. Ya, uptrendnya tadi kan di review dari November, tapi sebenarnya mulai uptrend ini nggak cuma dari November, tapi dari di sini awal mulanya. Ya, ini di bulan September 2022 itu udah mulai, nah dia mulai membentuk support semakin naik, resisten semakin naik, ini udah confirm trennya itu uptrend. Ya, jadi dari sini udah uptrend nih, konfirmasinya di sini. Di sini mulai uptrend, terkonfirmasi di bulan Oktober. Dia uptrend sampai sekarang masih uptrend. Ya. Kalau bicarain tren jangka panjang masih uptrend. Dan yang saya lihat kalau Euro USD sih penurunannya ini sebenarnya ada konfirmasi juga dari divergen. Jadi kalau ada divergen itu konfirmasinya cukup bagus ya. Harga akan naik atau akan turun. Nah, ini ada swing high yang semakin naik, kalau di stokastiknya semakin turun. Dan harga berhasil turun. Itu. Kalau lihat dari tren, ya kemungkinan penurunannya bisa sampai mungkin ngejar area ini. Ya, bisa turun dikit lagi, nanti kita lihat dulu. Kemungkinan besar akan ada pantulan naik lagi. Karena kita follow tren aja. Dia uptrend. Kalau misalkan break, jadi kalau break area resisten become support itu saya coba zoom in dulu. Nah, di area ini ya. Ini ada area resisten become support. Sorry, saya kasih warna biru dulu. Biar nggak merah. Nah, ini kalau misalkan break, ada tanda bahwa harga ini bisa lanjut turun lagi cukup jauh. Nanti sambil diupdate lagi aja progresnya seperti apa. Cuman untuk saat ini selama belum break, ya kemungkinan besar harga akan mantul naik lagi. Begitu. Itu untuk Euro USD. Kalau lihat di time frame kecil belum ada konfirmasi peluang yang cukup bagus. Saya tadi sempat lihat-lihat juga, sempat review. Untuk saat ini dari pola harga juga belum ada pola-pola tertentu. Ya paling di time frame H4 ini ya ada MA200 jadi support, bisa ambil peluang buy. Itu. Seperti itu untuk Euro USD mungkin. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, disampaikan aja nggak masalah. Nah ini ada sharing dari Bos Ibut. Username-nya lucu nih, Ibut. Bentar. Audi USD. Saya coba buka dulu ya, Audi USD. Audi USD ada MA200, cuman gini. Kalau bicarain peluang dengan teknik H4 pakai garis MA, peluang yang bagus itu sebenarnya di sentuhan pertamanya di sini. Jadi harga turun, nah kita buy di sini. Ya ini kalau kita buy di sini, TP 300 ini udah kena. Karena harga ini udah naik 400 poin. Terus turun lagi. Ya, terus turun lagi. Apakah peluangnya masih bagus? Sejauh yang saya perhatikan, kalau ada momen seperti ini, jadi turun, kita udah buy, ya sentuhan pertamanya harga naik, turun lagi. Peluang berikutnya ini sebenarnya kurang bagus. Ya, kurang bagus karena apa? Karena dia diawali dengan penurunan, harga naiknya tidak jauh, udah turun lagi. Berarti apa? Berarti harga ini kuat turun. Jadi kalau dari rule teknik H4 ini sebenarnya kita nggak entry lagi di MA200 karena
peluangnya jadi kurang bagus. Ya, tapi kalau memang ini nantinya menjadi pola double bottom, naik lagi ke sini ya, konfirmasi kalau udah naik ya kita entry di area-area ini bagus nih. Karena apa? Karena ada pola, ada konfirmasi pola terbentuk. Itu di harga 0.69468. Nah, itu bisa jadi peluang buy yang bagus, tapi untuk saat ini belum ada peluang. Ya, belum ada peluang lagi. Kalau kita lihat time frame kecil, H1 M30 belum ada ya. Bisa jadi pola double bottom, tapi belum ada polanya. Ya, masih setengah jalan, belum sampai ini. Nah, kecuali nanti udah naik ke sini. Nah, ini kita katakan bisa jadi pola double bottom, kita siap-siap entry buy, ini bagus. Ini ya. Itu untuk AUD USD. Tapi untuk saat ini mungkin kondisinya mirip seperti AUD USD ya. Ini bisa jadi mirip Euro USD, bisa jadi resisten become support yang cukup kuat di sini. Jadi kemungkinan akan ada pantulan naik lagi. Tapi kalau berhasil break, ya bisa lanjut turun cukup jauh. Jadi acuan harganya yang bisa jadi acuan cukup bagus itu di level ini. Resisten become support. Itu ya. Nah, ini di time frame besar kita tarik udah rapi, tapi time frame kecilnya belum rapi. Kita rapiin. Nah. Ini untuk AUD USD. Karena trennya sendiri masih naik. Di sini trennya masih naik. Ya, dan ini harga berada di area support. Jadi tidak menutup kemungkinan dengan kondisi yang trennya masih naik, ada resisten become support, ya ini kemungkinan besar kita analisa saja follow trend, kemungkinan besar masih akan lanjut naik lagi. Itu. Ini untuk AUD USD. Sambil dipantau aja nanti, kalau misalkan memang break turun, ya kedepannya bisa lanjut turun cukup jauh. Dan ini kalau teman-teman perhatikan awal mula penurunannya, kalau Euro USD tadi didukung dengan adanya bearish divergence, kalau AUD USD di time frame daily ini didukung dengan adanya pola double top. Nah, dia break ini kan dia masih kuat turun nih. Ya, ini untuk yang AUD USD. Dan ini bisa teman-teman lihat juga, dia awal mula penurunannya dapat drop cukup jauh ini. Ini pas level ini juga ya, resisten horizontal. Ini resisten yang bisa jadi acuan cukup bagus. Karena apa? Karena ini sebagai awal mula penurunannya. Ya, penurunan panjangnya di bulan Juli sampai Oktober. Nah, awal mulanya itu di level ini. Jadi ini bisa jadi acuan cukup bagus juga sebagai level resisten. Ini untuk AUD USD. GBP USD boleh buy sekarang, boleh aja, nggak masalah. Mana tadi GBP USD? Kalau saya udah buy ya, karena saya lihatnya ini neckline udah break. Sudah mulai di break, sudah mulai ditembus, jadi saya ada ngambil posisi buy.
Untuk penarikan Fibonacci, nah ini ada pertanyaan lanjutan nih. Ajarin cara penarikan Fibonacci, menentukan titik-titik penarikan Fibonacci itu caranya gimana? Sebenarnya kalau tanya cara menentukan titik-titik penarikan Fibonacci itu kita harus kenal dulu yang namanya swing high, swing low. Ya, ini kalau dari saya, gimana caranya? Ya caranya ini deh, saya tanya ke teman-teman, ini mau coba dipraktekkan di pair apa? Narik Fibonacci-nya. Silakan, satu pair aja. Kita coba tarik Fibonacci. Mau coba di pair apa? Narik Fibonacci-nya. EU, Euro USD boleh. Euro USD. Nah, jadi sebelum tarik Fibonacci, ya yang harus kita ketahui itu kita bisa baca dulu yang mana swing high, yang mana swing low. Jadi kita bisa memetakan pergerakan harga. Ya, swing high itu ini candlestick yang awalnya naik, lalu candlenya bergerak turun. Ya, jadi dia membentuk ayunan atas, swing high. Jadi ayunan atas. Contohnya kalau di market yang mana? Yang ini. Ini awalnya harga naik terus turun. Ya, naik terus turun. Oke. Nah, ini teman-teman harus kenal ini dulu. Nah, di sini kalau ada penurunan-penurunan kecil, ya kita bisa lewati itu. Nah, ini yang perlu latihan. Ini yang perlu latihan. Dari sini bisa ke sini, ke sini, ke sini. Nah, dari tahu swing high, swing low ini nanti kita bisa dengan gampang tarik Fibonacci. Kita bisa dimudahkan juga melihat pola harga. Terus ini harga tarik ke sini terus ke sini. Nah, dari sini kan kita jadi tahu titik-titik support dan resistennya berdasarkan pergerakan harga. Contohnya nih, misalkan kalau kita di daily, ya harga kan udah kita petakan gini tadi. Nah, kita bisa dengan gampang mau narik Fibonacci. Gimana caranya? Nah, ini kita udah tahu titik-titik pantulan harganya. Kita mau tarik Fibonacci, ya ditarik dari kiri ke kanan. Selalu ditarik dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Ya, baik kita mau nariknya tarik ke atas atau tarik ke bawah, ditariknya dari kiri ke kanan. Nah, tinggal kita lihat sekarang. Kalau di kondisi uptrend seperti ini, ditariknya dari kiri ke kanan. Yang terbentuk terakhir ada swing low dan swing high. Ditariknya dari mana ke mana? Ya dari swing low ke swing high. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan untuk mencari tahu penurunannya ini bisa sampai level berapa. Ketika dia turun, level koreksinya dari Fibonacci itu ada di berapa? Turunnya bisa sampai mana nih? Nah, kita kalau mau cari tahu itu, tarik Fibonacci-nya dari titik sini ke sini. Ya, ditarik, ini kita coba ditarik dari kiri ke kanan. Nah, sehingga kita dapat tuh, kita pasin dulu ya. Dari swing high ke swing low, sehingga kita dapat apa? Dapat area koreksi. Dapat level-level koreksi yang mana yang bisa jadi perhatian itu ada di level 50 dan level 618. Ini biasanya saya jadikan area. Ya, jadi level 50 dan 618 itu menjadi area mayoritas. Mayoritas harga itu koreksi ke level tersebut sebelum lanjut naik lagi. Ya, jadi tahu swing high, swing low-nya dulu. Nah, ini nanti narik Fibonacci-nya gampang. Ditarik dari kiri ke kanan. Yang mana ini kalau ditarik Fibonacci, ya, kita dapat level koreksi, ini kita bisa lihat juga, ini resisten, ini ada support, ya ini memang area resisten become support, ini memang area yang cukup bagus juga untuk dijadikan referensi di mana harga ini bisa memantul naik lagi. Ya, contohnya seperti itu. Kalau misalkan kita mau terapkan di time frame H4, ya bisa juga, nggak masalah. Di time frame H4 misalkan kita mau tarik Fibonacci, ya kita cari tahu dulu swing high swing low-nya yang mana. Contohnya ini.
Harga turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini. Nah, kalau seperti ini, tarik Fibonacci-nya gimana? Ya, ditariknya dari kiri ke kanan. Nah, mungkin saya ngajak interaksi teman-teman nih. Kita mau tarik dari mana ke mana? Bentar, saya kasih di sini. Titik A, di sini titik B. Di sini titik C. Menurut teman-teman, narik Fibonacci-nya dari mana ke mana nih? Atau mungkin ada pendapat lain? Silahkan disampaikan aja, nggak masalah. Dari titik B ke C. Oke, ada yang bilang narik Fibonacci-nya dari titik B ditarik ke C. Oke, saya simpen dulu pendapatnya. Mungkin ada pendapat lain nggak? Ya, jadi ada pendapat dari titik B ke titik C. Nah, ada yang berpendapat narik Fibonacci-nya dari A ke B. Cuman level koreksinya udah tembus semua dari A ke B. Jadi nariknya gini ya, dari A ke B. Nah, cuman level koreksinya udah tembus semua. Oke, saya keep dulu. Ada pendapat lain? Atau opsinya cuma 2 itu aja? Udah nggak ada ya. Nah, jadi narik Fibonacci-nya, kalau kita tarik dari B ke C, ini sebenarnya jadi kurang tepat. Kenapa jadi kurang tepat? Karena kalau kita narik dari titik B ke C, berarti kan kita mau cari tahu kenaikan harga ini bisa sampai mana. Ya, tujuannya kalau kita tarik dari titik B ke titik C, ini sebenarnya kita itu bertujuan untuk mencari tahu kalau misalkan naiknya bisa sampai mana. Ya, level 50618 bisa jadi acuan kenaikan harga sebelum harga ini turun lagi. Nah, ini bisa dipakai untuk memprediksi, itu nggak masalah. Kalau misalkan ini naik, tapi kalau sekarang kita udah tarik, kita pakai acuan, sebenarnya jadi kurang tepat. Karena apa? Karena di sini belum ada pembentukan swing low yang baru. Belum ada tanda-tanda harga ini membentuk swing low yang baru. Ya, jadi jangan terburu-buru kita tarik Fibonacci kalau swing low atau swing high-nya belum terbentuk. Jadi titik C ini kan belum terbentuk sebenarnya. Jadi kurang bagus untuk dijadikan acuan. Oke. Tapi kalau mau dijadikan untuk gambaran aja, analisa ya, untuk bantu kita analisa, kalau memang ini nanti naiknya bisa sampai mana, nggak masalah. Kita bisa ambil area 50618 jadikan referensi. Referensi kenaikan harga bisa sampai area tersebut sebelum lanjut turun lagi. Kalau misalkan ini memang trennya turun. Gitu ya. Itu. Nah, ini Bos Putu Edi pamit. Ya, nggak masalah Bos Putu Edi, ada acara ya. Semoga acaranya lancar. Itu kalau narik dari titik B ke C. Sebenarnya nggak salah, tapi harus dipahami maksud dan tujuan penarikannya. Dan yang bisa saya contohkan di sini sebenarnya dari titik A ke B. Saya sependapat dengan Bos Rizwa ya. Kalau narik Fibonacci, kita bisa tarik dari titik A ke B. Karena apa? Karena ini sebenarnya masih dalam kondisi uptrend. Nah, kita mau cari tahu nih, kalau misalkan masih kuat naik, ya ketika harga belum turun seperti saat ini, kita bisa tandai level 50618 jadi level koreksi harga. Sebelum apa? Sebelum harga ini naik lagi. Ya, walaupun tidak berhasil naik, tapi kita bisa lihat nih. Ini kalau teman-teman perhatikan, pertama kali terbentuknya
candlestick bullish setelah dia drop jauh itu di level Fibonacci. Cuman gagal naik. Ya ini kalau teman-teman perhatikan nih turun, tertahannya di level Fibonacci. Ada koreksi. Nah, cuman nggak berhasil lanjut naik, dia turun lagi. Ya, jadi statementnya saya juga sependapat. Ditarik dari titik A ke B, tapi level koreksinya udah ditembus semua nih. Terus apakah masih valid kita pakai penarikan Fibonacci dari titik A ke B? Itu masih valid. Cuman tujuannya bukan lagi untuk nyari level koreksi. Tujuannya untuk apa? Kalau udah break seperti ini, tujuannya untuk mencari tahu kalau memang ini masih lanjut turun, bisa sampai level berapa. Nah, jadi Fibonacci itu punya dua fungsi. Untuk mencari tahu koreksinya bisa sampai mana, atau mencari tahu penerusan trennya saat itu bisa sampai mana. Level berapa yang bisa jadi acuan? Ini 1618. Ya, jadi kalau kita analisa berdasarkan Fibonacci, kemungkinan penurunan harganya ini bisa sampai level 1618, target penurunan berdasarkan Fibonacci. Ya, jadi indikator Fibonacci ini menginformasikan kalau kita tarik bisa turunnya itu sampai 1618 nih. Gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu penarikan Fibonacci. Oke, ini ada videonya juga. Jadi bisa coba teman-teman perhatikan di channel, kita share juga untuk video-video edukasi yang pernah kita sampaikan. Di situ ada sesi edukasi, pembahasan lebih lengkap. Nanti coba bisa di-review ulang, ditonton videonya. Ada yang Fibonacci ada kok. Ya. Semoga penjelasan ini menjawab. Jadi penjelasan singkat soal Fibonacci. Mungkin seperti itu dulu dari saya. Udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Bos Narko mau nambahin nggak? Pak, thank you kalau mantul. Dari saya Sudah, Bos Narko? sudah 1 jam. Sudah 1 jam menemani sharing-sharing. Sudah ya. Teman-teman Sudah, dapat oke. edukasi juga seputar Fibonacci, chart pattern. Bisa ini banyak diterapkan nanti sambil lihat chart masing-masing sambil analisa. Nanti bisa dikirim ke grup, nanti sama-sama saling mengoreksi atau memvalidasi. Siapa tahu bisa jadi perbandingan antara analisa kita dengan yang lain. Tuh. Tadi izin bentar, saya makan dulu tadi. Nggak kuat tadi. Sepertinya memang telat makan, makanya tadi kayak meriang itu. Iya. Padahal Bos Narko kemarin ngingetin saya jaga kesehatan ini. Gimana ini? Nah inilah, namanya kita merantau dari Solo ke Surabaya, ini harus kerja keras ini. Iya. Mungkin gitu dulu dari saya, Bos Narko. Mungkin Bos Niko ada tambahan juga nggak? Kalau dari saya udah cukup. Mungkin gitu dulu teman-teman semua. Nanti sampai jumpa lagi di hari Rabu. Kita lanjut dulu, kita pantau market lagi. Semoga minggu ini banyak berkah dan rezeki. Oke, gitu. Thank you Bos Adi, Bos Niko. Saya Narko Santoso, pamit undur diri. NSFX, we trade better. Malam semua. Thank you Bos Narko. Selamat malam. Saya juga pamit dulu. Thank you juga untuk teman-teman dan Bos Niko. See you next time.